Jawabannya Bapak benar. Nih, silahkan diambil. Baca Quran lebih besar pahalanya daripada subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Loh kok bisa begitu Ustaz? Ya, dengarkan hadis. Kata Rasulullah, man qara'al Quran falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya ditulis buat dia 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau Bapak baca alif lam mim, dapat berapa? 30. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dapat berapa? Itu sendiri. Ya. Bapak baca satu ayat saja dapat berapa Bapak satu hurufnya. Tapi Bapak jangan hitung-hitung. Lumayan tuh, lumayan. Ya. Bapak baca Al-Fatihah saja sudah berapa tuh Pak? Sudah berapa huruf dalam Al-Fatihah? Sementara subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, apa disebutkan dalam hadis? Siapa yang mengucapkan subhanallah sekali, kutiba lahu ishrun, maka ditulis buat dia 20. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar sekali, ditulis 20. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sekali, ditulis 20. Dan siapa yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin sekali, ditulis 30. Berarti lebih besar mana pahalanya? Lebih besar baca Al-Quran. Tapi kata para ulama, ini kaidah umum. Terkadang yang tidak lebih utama jadi lebih utama di saat-saat lebih bermanfaat buat hati kita. Misalnya antum baca Quran nggak khusyuk-khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Tapi kayaknya biasa aja deh. Yang ke hati antum pun juga kurang pengaruh. Tapi ketika antum berucap subhanallah, alhamdulillah, nyata di hati antum terasa gitu, khusyuk di hati, betul-betul terasa akan kebesaran Allah, betul-betul ya memaknai, maka bisa jadi pada waktu itu jauh lebih besar. Kenapa Pak? Karena tujuan ibadah itu untuk memperbaiki hati. Makanya kan Allah berfirman apa dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang, hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar apa? Agar kalian bertakwa. Ternyata tujuan dari ibadah itu untuk menciptakan menghasilkan ketakwaan. Dan takwa itu tempatnya di mana, Pak? Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Berarti tujuan ibadah itu untuk memperbaiki apa? Hati. Berarti kalau ibadah tidak memperbaiki hati, itu kurang juga pahalanya. Kenapa? Karena hasilnya tidak. Kalau ada orang beribadah kepada Allah, sholat, tapi kok nggak bertakwa, mungkin sholatnya terlalu cepat, nggak terpenuhi syaratnya. Mungkin sholatnya tidak diperhatikan padanya, ya rukun-rukunnya dan yang lainnya, sehingga tidak bermanfaat. Atau mungkin sholatnya sekedarnya saja. Ada orang puasa, habis puasa Ramadan balik lagi ke maksiat yang dulu sebelum Ramadan. Kok bisa ya? Padahal kan kata Allah, maka puasa itu supaya kamu bertakwa. Tujuan puasa itu takwa. Nah kalau puasa tidak menimbulkan ketakwaan, berarti pun tidak tercapai maksud tujuan daripada ibadah itu sendiri. Ikhwatul Islam azza Allah menyatu. Jadi ini Pak ya, ibadah semakin memperbaiki hati, semakin besar pahalanya. Apalagi Pak, pada hari kiamat
Keselamatan kita nanti di hari kiamat tergantung dengan keselamatan hati kita, Pak. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dan membawa hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari penyakit-penyakit hati, selamat dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Iya. Ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Kaidah yang berapa? Yang keenam. Dalam beribadah, Pak, hendaknya kita mengetahui hukumnya, wajibkah atau sunnah. Dalam beribadah, kita wajib mengetahui hukumnya, sunnahkah atau wajibkah. Memang apa manfaatnya, Ustaz? Karena yang wajib itu harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Yang wajib itu lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Rasul kita yang mulia alaihi sabda Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan yang wajib itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan baru kemudian Allah mengatakan yang sunnah, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan seorang hamba senantiasa bertaqarrub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai dia. Akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah, dari sini Pak ya, kalau kita beramal Pak, kita harus tahu hukumnya dulu. Supaya apa? Supaya kita tidak mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Terkadang kita sibuk sama yang sunnah, tapi yang wajibnya kita lalaikan. Ini tertipu. Ada orang Masya Allah baru dia satu malam sholat tahajud. Allah Akbar. Sholat sampai jam 4. Wah, 3 jam, 4 jam dia sholat tahajud. Ngantuk tidur belas, baru jam 7. Ini gimana sih? Kok sholat subuhnya yang ditinggalin, sholat tahajudnya dikejar? Jangan begitulah. Tetaplah, jangan sampai yang sunnah itu melalaikan kita dari apa? Dari yang wajib, Pak. Ya. Yang fardu kifayah jangan lebih dahulukan daripada yang fardu ain. Kenapa fardu ain itu lebih dahulukan daripada fardu kifayah? Terkadang kita yang fardu kifayah kita kejar, yang fardu ain kita tinggalkan. Akhirnya apa? Kita telah melakukan dosa. Ada orang pergi ke masjid, itikaf 3 hari, 7 hari sampai 40 hari. Iya. Ternyata anak istrinya dibiarkan, tidak dikasih nafkah. Padahal kata Rasulullah, "Kafa bil mar'i ithman an yubayyi anak yakut." Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan anak istrinya. Hanya karena dia pergi itikaf, misalnya katanya saya pergi 3 hari sampai 40 hari, anaknya dicuekin, istrinya dicuekin. Katanya saya nggak mau cinta dunia. La ilaha illallah. Padahal ngurus anak istri, menafkahi mereka wajib tidak? Atau ain buat dia. Jangan tertipu. Ada orang masuk masjid, ketika ada iqamat dikumandangkan Allah Akbar, dia berpikir, "Loh saya kan belum qobliyah subuh, saya qobliyah dulu." Ya, sementara imam sudah dan makmum sedang pada sholat, kita sibuk sama yang sunnah dulu. Kita katakan Anda tertipu. Karena Rasulullah sabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila sholat telah dikumandangkan iqamahnya, maka tidak ada sholat kecuali yang wajib, tidak ada yang lain. Coba Pak, yang fardu ain jangan ditinggalkan hanya karena mengejar fardu kifayah. Contoh lain apa? Dalam menuntut ilmu. Ada ilmu-ilmu sifatnya fardu kifayah, fardu ain. Setiap kita wajib belajar. Tentang apa? Tentang
sesuatu yang bisa menyempurnakan keimanan kita, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Ini wajib fardu kifayah, fardu ain setiap kita. Tapi ternyata ada orang sibuk cari ilmu dunia, dia tinggalkan ilmu akhirat. Saya katakan makruh, tertipu Anda. Silakan Anda cari ilmu dunia, silakan, tapi jangan lupakan ilmu akhirat yang merupakan bekal kita menuju kehidupan akhirat, Bapak. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sanad yang sahih, ketika Rasulullah menyebutkan tentang 5 sifat yang dibenci oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Innallaha yubghidu kulla ja'bariyyin jawwadin sakhabin bil aswaqi jifatin bil laili himarin bin nahari alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah benci, kata Allah, kata Rasulullah, ya. Allah benci kepada setiap orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak seperti di pasar, seperti bangkai di waktu malam dan keledai di waktu siang, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Kalau masalah dunia paham dia, tapi masalah akhirat bodoh, tidak paham. Ketika ditanya tentang hak Allah, apa yang harus dilaksanakan, tidak tahu. La ilaha illallah. Jangan sampai kita ini Pak tertipu, Pak. Kita sibuk cari ilmu dunia, tapi kita selalaikan ilmu yang fardu ain buat kita, Pak. Setiap kita wajib mempelajari ilmu akhirat yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jadi Ustaz, kita nggak belajar ilmu dunia, silakan. Apalagi ilmu tersebut manfaat untuk kaum muslimin, fadhol. Tapi jangan itu melalaikan kita dari mempelajari ilmu yang sifatnya fardu ain. Ingat Pak, nanti Bapak di kuburan kita semua Pak, di kuburan ditanya tentang berapa perkara? Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agama? Sekarang pertanyaan kita, siapkah kita ditanya oleh malaikat munkar nakir? Ketika malaikat berkata kepada kita, siapa Rabbmu? Apa jawaban kita? Ya gampang Ustaz, mau diapalin kok. Enak aja. Emangnya di alam kubur nanti yang jawab amalan Pak? Ya gampang Ustaz, kan ada yang talqinin di atas. Mayat, dengerin nih. Kalau kamu ditanya sama malaikat, siapa Rabbmu? Jawab Allah. Percuma Pak, karena mayat itu di alam kubur yang akan menjawab amalan dia waktu di dunia. Walaupun Bapak talqinin 1000 kali, tetap kalau memang ternyata dia waktu hidupnya dia sesat dan jauh dari Allah, dia tidak akan bisa menjawab. Sekarang malah pertanyaannya jadi satu kepada diri kita. Apa yang kita sudah siapkan? Ilmu apa yang sudah kita pelajari? Ilmu matematika tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir tidak akan bertanya kepada Anda, apa rumus nuklir? Apa? Ya, yang ditanya oleh malaikat, siapa Rabbmu? Apa agama? Nah ini apa Islam? Makanya yang fardu ain jangan kita lalaikan hanya karena kita ngejar fardu kifayah, jangan. Seorang dokter cari ilmu kedokteran, masya Allah bagus, alhamdulillah. Untuk apa? Mengobati kaum muslimin, untuk kepentingan kaum muslimin, bagus. Tapi jangan lalaikan dari ilmu yang fardu ain buat dia. Seorang ahli teknik, seorang pebisnis, seorang ini cari dunia, silakan. Kalau tujuannya untuk berinfak di jalan Allah, tapi jangan lupakan yang fardu ain buat dia. Jangan lupakan. Nah ini apa Islam azalnya Allah wa yakum, ya. Jadi kita dalam beramal soleh itu Pak, harus kita lihat hukumnya supaya kita tahu tertibnya apa. Mana yang lebih kita dahulukan. Yang wajib ada 2, fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain lebih dahulukan daripada fardu kifayah. Jangan sampai melalaikan, ya. Yang sunnah kemudian demikian yang lain. Apalagi kalau kita sibuk mempelajari ilmu yang haram, akhirnya meninggalkan ilmu yang diperintahkan, maka ini lebih tertipu lagi.
Ada lagi Pak, ini hati-hati Pak, ini godaan setan Pak ya. Terkadang ada orang Pak, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, di antara jaring-jaring setan, langkah-langkah setan, seseorang itu dijadikan cinta sama yang ubah-ubah untuk meninggalkan yang ibadah. Ada orang gandum banget nonton sepak bola, Masya Allah. Ini lagi Piala Champion ini, Masya Allah. Ya, nanti malam jam 2, waduh, rame nih. Ya, Inggris vs Brasil, wah pasti mantap ini Piala Dunia nih. Bangun Pak jam 2 Pak. Ngapain tahajud? Bukan nonton bola. Padahal waktu Bapak nonton bola dapat pahala nggak Pak? Nggak dapat pahala. Dapat ilmu nggak Pak? Dapat bertambah keimanan nggak Pak? Enggak. Habis nonton bola kalah tim kesayangan Bapak, gimana rasanya? Atau menang tim kesayangan Bapak, dapat pahala, dapat piala? Enggak juga. Setelah itu Bapak pun tertidur bablas sampai jam 7. Ya Rabbi. Padahal kalau Bapak dia bangun di jam-jam seperti itu, Allah sedang turun di langit dunia. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepada aku di saat ini, aku akan kabulkan doanya. Siapa yang minta ampun kepada aku di saat ini, aku akan ampuni dosanya. Makanya yang akan Islam azan ya Allah mengampuni. Kita berusaha untuk ini kaidah yang berapa? Kaidah yang ketujuh. Yang tadi kaidah berapa? Ini katanya ketujuh. Ini yang benar yang mana nih? yang roji mana yang mana? Ada yang ngomong ke 6, ada yang ngomong ke 7. Sekarang ke 7. Yang tadi ke 6. Nah, sepakat semua? Sekarang yang ke 7. Bapak, yang ketujuh adalah carilah amalan yang paling utama dan yang paling utama dari yang utama. Carilah amalan yang paling utama dan yang paling utama dari yang utama. Carilah amalan yang paling utama. Para ulama berbeda pendapat tentang amalan yang paling utama itu kayak gimana. Sebagian mengatakan amalan yang paling utama, yang paling bermanfaat untuk manusia. Sebagian mengatakan amalan yang paling yang paling utama adalah yang paling berat di dalam hati. Sebagian mengatakan amalan yang paling utama adalah zuhud dalam kehidupan dunia. Sebagian mengatakan amalan yang paling utama adalah dzikrullah. Sebagian mengatakan amalan yang paling utama adalah jihad fisabilillah. Sebagian mengatakan amalan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Yang sahih kata Ibnu Qayyim tidak bisa dimutlakkan. Amalan yang paling utama adalah kita bersungguh-sungguh untuk beramal pada waktunya masing-masing. Di saat kita kedatangan tamu, maka amal yang paling utama mengamal tamu. Di saat kita terdengar adzan, yang utama mendengarkan adzan. Di saat seorang guru mengajar, yang paling utama melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Seorang ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, yang paling utama amalnya adalah bersungguh-sungguh melaksanakan tugas pada waktunya tugas. Jangan korupsi waktu ataupun yang lainnya. Jadi yang paling utama kata Ibnu Qayyim, melaksanakan tugas amal di saatnya masing-masing. Itu yang paling utama. Namun di sana ada amalan-amalan yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa ada amalan-amalan utama. Banyak Pak. Ya, di antaranya apa? Sholat. Sholat itu amalan yang paling utama. Kata Rasulullah, afdalus sholat, afdalul amal as-sholat. Amalan yang paling utama itu apa? Sholat. Tapi Pak, saya sudah sebutkan tadi, kita cari amal yang paling utama dan yang paling utama dari yang utama. Saya sudah tahu Ustaz,
Sholat itu adalah ya yang paling amalan yang sangat utama. Nah, sekarang cari yang paling utama dari sholat. Bagaimana saya mendapatkan pahala yang paling utama dalam sholat? Oh, ternyata Rasulullah mengatakan buat laki-laki sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Wah, saya pengen dapat yang lebih banyak pahalanya. Saya pergi ke masjid, Pikir lagi, gimana supaya saya dapat pahala yang lebih besar di masjid? Ya, saf pertama. Kata Rasulullah, khairu sufufi rijal, ya khairu sufufi rijal awwaluha. Sebaik-baiknya saf laki-laki itu yang mana? Yang pertama. Segera kita cari yang pertama. Berpikir lagi, bagaimana yang saf pertama tapi lebih besar lagi? Yang kanan. Kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mayamis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf yang kanan. Walaupun terjadi khilaf para ulama akan kesoyan dari sini atau tidaknya. Kita cari yang kanan. Udah berjamaah, saf yang pertama, yang sebelah kanan lagi, dekat imam lagi. Masya Allah, ini yang paling besar pahalanya. Begitu Pak, ya kita dalam beramal berusaha untuk mencari yang paling utama Pak. Ya, ikhwatul Islam azan yang Allah menyampaikan. Jadi inilah Bapak sekalian ya, kondisi kita dalam beramal. Jadi ternyata kita ini beramal jangan sembarangan. Maksudnya kita dengan ilmu semuanya. Kita cari mana yang paling utama. Kita cari. Saya mau baca Quran, Ustaz katanya 3 yang paling utama baca Quran, betul. Terus baca Quran yang paling utama kayak gimana? Yaitu di atas kesucian. Kata Rasulullah, inni akrahu an adhkurullaha ala ghairi tuhrin. Aku tidak suka berzikir dalam keadaan tidak suci. Wudu deh. Saya udah wudu Ustaz. Baca Quran yang paling utama kayak gimana lagi? Yang menghadap kiblat. Akhirnya dia pun menghadap kiblat. Yang saya udah menghadap kiblat Ustaz. Yang paling utama yang bagaimana lagi? Yang mentadabburi Al-Quran. Allah firman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Akhirnya dia pun baca Quran sampai mentadabburinya. Masya Allah. Berlipat ganda ya pahala yang kita dapatkan. Walaupun dia baca satu ayat tapi dia tadabburi, lebih banyak pahalanya daripada dia baca satu surat habis. Iya. Ya. Abdullah bin Umar baru ngapalin surat Al-Baqarah 8 tahun, Pak. Antum mungkin bisa ngapalin Al-Baqarah dalam 1 tahun. Abdullah bin Umar 8 tahun, tapi beliau beda. Beliau satu per ayat ditadabburi, dipahami maknanya, diselami maknanya, dan itu lebih utama kata Abdullah bin Umar daripada kita baca ya banyak tapi nggak dipahami, nggak paham apa maksudnya. Nah, ini akal Islam yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang kali ini, dan mungkin di antara antum ada yang bertanya, dipersilakan. Ya,